segmen 2 take 3. 5, 4, 3, 2, kamera roll action. Pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Puja Talk Show. Pada segmen kedua ini kita akan coba berbincang dengan Bang Aiju Frida, salah seorang sales, kemudian lagi seorang penulis, dan beliau juga dulu jurnalis yang memang cukup lama berkecimpung di bidang tinta nih Bang. Iya, sama dengan begini. Sama-sama. Oke Bang, bagaimana Abang sebagai penulis kok bisa tertarik ke platform ini Bang? Ya, pada awalnya pada sekitar bulan November 2016 saya itu membaca tentang Bitcoin. Tentang Bitcoin, ketika membaca itu tiba-tiba ada link di situ. Ketika diklik itu larinya ke Steemit. Saya bilang apa ini Steemit? Nah, tapi tidak ada orang yang menjelaskan ini apa, dan kemudian saya juga tidak mencari tahu. Baru sampai akhirnya ada kawan yang ngajak, ini ada platform baru. Katanya platform ini kita yang dibayar melalui food. Kalau di media sosial lain food, di mana bayarannya itu melalui Steem dan Steem Dollar, di mana itu adalah salah satu atau salah dua, ya kan ada dua, nah, dua cryptocurrency yang ada pada saat itu. Nah, cryptocurrency itu kan banyak sekali, dan saya tuh membeli beberapa buku mencari informasi tentang cryptocurrency, di mana pada akhir 2017 atau 2016 itu ada sampai 700-an lebih gitu tumbuh. Kemudian ada juga yang mati. Nah, sampai sekarang Steem dan Steem Dollar itu masih bertahan dengan harga yang lebih ekonomis lah. Oke. Apa hubungannya antara dengan Steem ini dengan Bitcoin? Ini yang saya sering dipertanyakan oleh para Steemian. Iya, gini, ketika kita punya akun di Steemit dan kita memposting seperti dikatakan oleh Livicor tadi, ada orang yang like dengan kekuatan yang berbeda-beda, rewardnya jumlahnya berbeda, kita mendapatkan dua ya. Selama 7 hari itu bisa payout, bisa pencairan. Yang pertama itu ke Steem, yang kedua Steem Dollar. Dan ini yang kemudian kita uangkan. Nah, katanya saya bisa dapat, ada orang bilang saya juga 15 juta, 20 juta per bulan. Ya itu sebenarnya dari sini. Nah, kemudian dari dua jenis Steem ini, dua jenis kripto ini kita konversikan ke Bitcoin. Sebenarnya bisa juga kita konversikan yang lain, tapi lazimnya ke Bitcoin. Nah, ke Bitcoin. Nah, dari Bitcoin inilah kemudian kita konversikan lagi ke rupiah. Meskipun kelihatannya prosesnya lama, tapi ini tidak lama. Kurang dari tergantung jaringan internet juga lah. Jadi ini sangat cepat ya, katakan ini keunggulan dari blockchain itu sangat cepat, terdesentralisasi, kemudian semua rekam jejaknya ada, bisa dilihat sama orang. Jadi kita tidak bisa bohong di sini. Tidak bisa berbohong dan tidak bisa plagiat seperti itu. Jadi intinya ini adalah kalau apa hubungannya, ini sama-sama cryptocurrency atau mata uang virtual. Pemirsa, kita ketahui bahwa seperti yang disampaikan tadi, tidak ada plagiat, kemudian lagi tentunya ada voting yang memang diberikan oleh pemilik-pemilik modal yang besar. Dan anehnya pemirsa, di sini kalau kita lihat Steemit ini persis seperti orang memberi sedekah, tetapi tidak menghilangkan milik dia sendiri, tidak berkurang miliknya. Karena apa? Yang di food itu bukanlah yang isi di dalam dompet dia, tetapi kekuatan ini yang berubah menjadi dolar. Nah, ini bagaimana Bang Ayi sendiri dalam hal ini menulis Bang? Abang kan menulis nih, bisa dong kasihkan sedikit kiat-kiat untuk para pemirsa untuk bisa menulis dengan baik, kemudian lagi bagaimana ya yang enak lah kira-kira menurut kaidah-kaidah gitu. Iya, ya seperti dikatakan oleh Bang, kita ini di sini memang tidak ada misalnya konten yang sesuatu yang misalnya ini jadi primadona ini enggak. Dan saya tidak mencari hal seperti itu. Yang saya lakukan di Steemit ini adalah saya menemukan passion saya sendiri di bidang apa. Ya kemudian kebetulan saya penulis, suka dengan sedikit fotografi, ya sudah saya mau menggali ini, makanya konten saya ketika dulu pernah tag fiction atau fiksi itu mendapatkan perhatian besar karena ada para paus dari luar, semuanya pada ngikut itu.
Tapi saya sudah mulai dari awal, meskipun sampai sekarang saya masih sering buat fiction karena itu passionnya kita, menulis passionnya kita. Sehingga kalau ini passion kita, mau kita mendapatkan reward yang rendah atau tidak mendapatkan reward sama sekali, ya tidak masalah. Intinya ini kita jadikan sebagai lahan kita untuk berkarya. Ya, untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri di sini di Steamit ini. Jadi kita tidak peduli dengan reward. Karena kebanyakan kalau ini saya sudah buat bagus, ya bagus menurut dia. Kenapa Levikor tidak datang gitu kan? Nah ini kan bagus menurut dia, ataupun bagus menurut orang lain, tapi kita tidak mencari ini. Jadi istilahnya pekerjaan yang paling bagus itu adalah hobi yang dibayar. Ya alhamdulillah, nggak dibayar pun kita nulis. Apalagi dibayar, ya alhamdulillah sekali. Sama seperti kita menulis di laman Facebook, kita kan nggak dibayar. Kenapa mau? Kenapa mau? Ini dibayar malah ya. Kalau memang ada footing kan lebih bagus. Pemirsa, ada hal cukup menarik lagi selain Bang Ai. Di sini juga ada Bang Muhammad Abduh yang memang udah cukup lama berkecimpung juga. Ini lebih senior. Lebih senior. Bang Muhammad Abduh, ini bisa Bang ceritakan bagaimana Abang pertama tertarik, kemudian lagi bidang apa yang menjadi pusat perhatian Abang dalam menulis nih Bang? Jadi saya ini sebenarnya nggak pakar-pakar juga. Dan kalau saya bergabung bulan 2 Februari itu di saat saya di warung kopi kebetulan ada kawan yang mengajak saya untuk bergabung di Steamit itu. Jadi saya sebenarnya dulu ada bergabung juga di blog Kompas yang yang di situ kita bisa menemukan bakat kita pada menulis dan kita bisa menemukan orang-orang yang lihai dalam menulis. Jadi waktu udah ditawarkan sama kawan saya itu buat Steamit, saya langsung buat, tidak ada apa itu Steamit. Kawan saya itu bilang kamu bisa posting apa saja. Jadi waktu itu passion saya memang menulis, artinya kemampuan saya menulis memang di bawah rata-rata, tapi saya akan mencoba untuk menulis. Berarti kan di sini selain menulis, tentu ada hal-hal lain. Karena kita lihat taggingnya cukup banyak. Cukup banyak taggingnya. Berarti di platform ini memang luas dan tidak sebatas seperti yang kita katakan tadi bahwa hanya writing ataupun menulis, tapi video juga ada di situ, fotografi juga ada di situ, kemudian cerita, pokoknya cukup banyak saya lihat. Nah, Bang Abdul sendiri sama ini yang nggak ada yang konsen atau bagaimana Bang? Kalau di awalnya saya saat bergabung saya hanya memposting tentang daily yang saya temukan sehari-hari. Daily activity lah. Daily activity waktu itu kita harus bahasa Inggris. Jadi apa yang kita temukan misalnya begini, ini ada hal ini gini, tentang makanan tradisional, saya memposting di situ. Jadi saya lebih cenderung kepada pada apa yang saya temukan sehari-hari. Karena menurut saya begini, di Steamit ini mereka ingin yang unik, artinya ingin yang tidak ada sama mereka gitu. Jadi kita setidaknya kita sudah memberitahukan bahwa kita ada ini loh. Jadi mempromosikan budaya, kulineri, segala macam seperti itu. Jadi waktu itu saya lebih ke situ. Tapi di saat ada muncul Steamit Education sekitar 7 bulan yang lalu, saya sudah tidak begitu concern juga, cuma saya sering posting tentang konten pendidikan itu yang kebetulan dari itu bidang saya. Kemudian saya juga melirik tentang alam gitu, nature tentang budaya gitu. Jadi saya lebih ke situ. Fotografi juga, karena begini seperti yang Levikor bilang tadi, inilah Steamit ini bisa menampung semua apa yang ada sama kita. Inilah yang membuat platform ini hebat. Pemirsa, tadi pemirsa dengar ya, mungkin kita ada berbicara dalam bahasa Inggris, dan itu memang keunikan di sini, keunikan karena kita di Steamit ini yang kita ketahui bahwa kita berhubungan dengan seluruh dunia. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting. Bayangkan saja pemirsa, hanya dengan bermain katakanlah media sosial, kita terpacu untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris. Mungkin dulu waktu kita sekolah ataupun kuliah bahasa Inggrisnya susah-susah kali. Nah, Bang Ai sendiri bagaimana? Abang kan bukan background dari bahasa Inggris, Bang. Bukan. Tapi memang pada awal kita mulai itu semuanya pakai menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada yang kalau Wahab oke lah bahasa Inggris karena mengajar bahasa Inggris yang lebih bagus.
kadang-kadang kita bagus untuk speaking tapi writingnya lemah gitu kan. Iya. Akhirnya kan yang menggunakan tools bahasa Inggris, dan ini konyol-konyol sehingga Google Translate itu kan. ya dan banyak yang lain kan. Melahirkan bahasa Inggris yang konyol yang kalau dibaca sama orang luar itu tertawa. Nah, tapi kemudian ini mendorong minat kita untuk memperbaiki kualitas bahasa Inggris kita dengan berbagai cara agar minimal sekali jangan ada kata-kata yang konyol di dalam. Ataupun bahasa minimal Inggris. kita mau tidak mau akan mempelajari grammarnya. Iya. Dudukan di mana, di awal atau di akhir kan gitu. Nah, sekarang sebenarnya lebih mudah ya, banyak saya juga dalam beberapa promo Steam ini saya katakan bahwa ada aplikasi seperti Grammarly yang membuat kita bahasa Inggris kita menjadi lebih benar dibandingkan menerjemahkan bola-bola dengan menggunakan tools. Nah, itu. Jadi salah satu Bung Denny manfaat yang saya rasakan di Steamit bagi saya sendiri adalah kita ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris dan juga memperluas jaringan dengan Steamia di seluruh dunia. Yang perlu dicatat bahwa di sini kita belajar bahasa Inggris tidak terpaksa, tidak seperti di sekolah, tidak dijeli dengan grammar ya, tidak dengan grammar yang baku sehingga kadang-kadang gitu, makanya kadang-kadang bahasa Inggris agak membosankan. Nah, di sini langsung kita praktis meskipun salah-salah, dan salah itulah yang membuat kita terpacu. Karena saya juga pernah berbuat satu kesalahan, tapi cepat kita perbaiki karena begitu kan itu ada edit ya, ada edit. Begitu ada edit disampaikan your word is wrong, especially di sini katanya. Pakai bahasa Inggris tentunya. Kebetulan saya kurang bahasa Inggris, mau tidak mau kan pakai Google Translate. Tapi kita harapkan tentunya di sini itulah pendidikan di sini. Pendidikan yang memang dipacu dengan secara tidak sadar. Dan ini termotivasi. Nah, Bung Abdul Wahab sendiri, Muhammad Abdul sendiri bagaimana nih sebagai guru bahasa Inggris tentunya mempunyai latar belakang bahasa Inggris ini. Melihat ini bagaimana sih? Sebenarnya ini seperti magic platform sebenarnya, menurut saya seperti itu. Jadi orang memang yang anti bahasa Inggris, artinya orang yang kita bilang tidak suka bahasa Inggris, di saat menemukan STEM ini dia sudah suka bahasa Inggris. Oke Bang, tahan di situ Bang, sampai di situ dulu, suka bahasa Inggris. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam pembicaraan yang cukup menarik ini, dan kita akan ajak para STEMian dan warga-warga yang ingin bergabung ke STEMit ini, ingin mencurahkan apa saja, boleh, nggak ada masalah, dan saya akan kembali sesaat lagi.